wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi ini? Baik, alhamdulillah. Gimana kabar sekarang, Bu? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah ya Bu Asma, kita masih bisa berjumpa pada pagi hari ini untuk kegiatan supervisi akademik yang berbasis dengan coaching. Nah, untuk kalau boleh tahu sebelumnya Bu Asma mengajar di SMP Negeri 1 Bawang itu sudah berapa tahun ya? Dari tahun 2019 berarti perkiraan 5 tahun ya, sudah cukup lama berarti ya di sini. Kemudian mengaku mapel apa Bu Asma? Saya mengampu mapel pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti kelas 9A sampai dengan kelas 9D, kemudian kelas 7A sampai dengan kelas 7G. Nah, kalau untuk yang akan disupervisi pada hari ini, kelas apa yang akan kita gunakan? Yang akan kita gunakan untuk supervisi yaitu kelas 7G. Oh, kelas 7. Kelas 7 ya, kelas 7G tapi menggunakan kurikulum merdeka ya. Baik Bu Asma, pertanyaan dari saya nanti yang tentang tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran nanti itu apa Bu Asma? Jadi pembelajaran nanti yang akan kita capai tujuannya yaitu anak itu bisa menghafalkan dalil terkait dengan materi bab penciptaan alam semesta. Jadi di situ ada 2 dalil yang mana targetnya anak mampu menghafal. Nanti kemungkinan melihat sikon bagaimana kemampuan anak bisa terhafalkan 2 atau 1. Baik ya. Kemudian kalau nanti area pengembangannya yang ingin dicapai seperti apa? Area pengembangan yang akan kita capai yaitu pemahaman anak, kemudian termasuk ungkapan rasa syukur mereka terhadap alam semesta, itu masuk pada materinya. Kemudian bagaimana sikap mereka terhadap mencintai alam semesta, seperti itu. Mencintai alam semesta bagian. Nah, kemudian strategi-strategi apa yang perlu Bu Asma siapkan agar tujuan pembelajaran ini dapat tercapai dengan baik? Nah, strategi yang saya gunakan nanti menggunakan project based learning, kemudian didiferensiasikan menggunakan social emotional learning atau SEL. Nah, nanti aplikasinya kami menggunakan menghafal tapi dengan berulang-ulang atau murojaah seperti pembelajaran. Pastinya menarik sekali ya Bu Asma untuk pembelajaran kali ini ya. Nanti insya Allah saya coba untuk bersama masuk ke kelas untuk melihat pembelajaran yang akan Bu Asma lakukan. Nah, terima kasih Bu Asma untuk pertemuan kali ini. Semoga nanti lancar dan bisa memberikan manfaat buat anak didik. Selamat kerja, selamat mengajar, semoga Allah memberkati. Terima kasih. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Ambil salah satu siapa? Siapa berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi, gimana kabarnya? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Semuanya? Sehat. Baik, masuk. Oke, kelas absen dulu ya. Abdul Safar. Baik. Sudah semua? Berarti yang tidak masuk semua. Oke anak-anak, hari ini kita pelajaran pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti masih sama dengan materi kita yang kemarin minggu lalu, ya kan? Apa yang sudah kita pelajari? Tentang apa? Surat Al-Anbiya ayat 30 dan surat Al-A'raf ayat 54. Oke, materi itu ada di bab berapa? Bab 6 tentang penciptaan alam
semesta. Oke, sebelum kita masuk materi kita pada pagi hari ini, Bu Asma ingatkan dulu. Minggu lalu sudah Bu Asma jelaskan terkait dengan kandungan dari dua dalil yang terkait tentang penciptaan alam semesta. Ya kan? Dua dalil sudah kita tulis dan sudah kita artikan per kata. Kita santai saja menghafalnya, tidak usah tertekan. Ada yang masa tertekan? Ada? Oke, tenang aja ya, kita santai saja. Ikuti Bu Asma. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Awalan yaro. 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 Awalan yaro ladina. 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 Kafaru. 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 Awalan yaro ladina kafaru. Awalan yaro ladina kafaru. Wajalna minal ma'i. Wajalna minal ma'i. Wajalna minal ma'i. Wajalna minal ma'i. Sabar. Lanjut. Kulla syai'in hayy. 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 Apa artinya? Kulla syai'in hayy. Segala sesuatu kehidupan. Segala sesuatu kehidupan. Jadi berawal dari itu. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Apa? Oke, kita lanjut lagi. Waja'alna minal ma'i. Wajalna minal ma'i. Waja'alna minal ma'i. Wajalna minal ma'i. Waja'alna minal ma'i. Wajalna minal ma'i. Kulla syai'in hayy. 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 Sudah kan? Coba kita sini dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau ladina kafaru anna samawati wal ardu wajalna minal ma'i. Kulla syai'in hayy. Oke, masih belum ya. Lanjut lagi. Waja'alna minal ma'i. Wajalna minal ma'i. Waja'alna minal ma'i. Wajalna minal ma'i. Waja'alna minal ma'i. Wajalna minal ma'i. Kulla syai'in hayy. 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 Sudah apa? Oke, dari awal ya, 3 kali. 1, 2, 3. Awalam yarau ladina kafaru anna samawati wal ardu wajalna minal ma'i. Kulla syai'in hayy. Sudah apa? Belum? Belum? Masih ada yang belum? Jujur yang belum silakan.
Oke, masih banyak ya. Nanti kita ulang lagi. Sebenarnya fokus dan berpikiran yang lain, santai saja karena awal dulu kita buka konsentrasi. Ada yang masih terpikirkan apa? Ini apa istirahat? Apa itu? Oke, kita lanjut lagi ya. Awalan yarau ladina kafaru anna samawati wal ardu kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Simpan di mana? Fafataqnahuma. Fafataqnahuma. Ini kita ulang lagi ya. Fafataqnahuma. 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 Awalam yarau ladina kafaru anna samawati wal ardu kanata ratqan fafataqnahuma. Oke, satu dua tiga. Awalam yarau ladina kafaru anna samawati wal ardu kanata ratqan fafataqnahuma. Masih ada berapa? Tiga kali ya. Satu dua tiga. Awalam yarau ladina kafaru anna samawati wal ardu kanata ratqan fafataqnahuma. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Tiga kali. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Lagi. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Sudah? Tinggal sedikit. Bacaan bahasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Awalam yarau ladina kafaru anna samawati wal ardu kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Afala yu'minun. Tinggal itu, udah terasa kan? Afala yu'minun. Yuk kita kali. Afala yu'minun. Lagi. 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 Afala yu'minun. Apa artinya apa lagi? Maka tidaklah apa? Maka tidaklah mereka mengaku yang masih tidak mau beriman. Siapa orang-orang kafir? Padahal Allah sudah membuktikan segala bentuk penciptaannya, ya kan? Apa saja penciptaannya? Seluruh alam semesta yang ada di dunia. Sudah hal. Kita ulang lagi ya. Dari awal. Awalan yarau ladina kafaru anna samawati wal ardu kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Afala yu'minun. Yuk kita ulang lagi 5 kali lengkap. 1 2 3. Awalam yarau ladina kafaru anna samawati wal ardu kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Afala yu'minun. Lagi. Awalam yarau ladina kafaru anna samawati wal ardu kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Afala yu'minun. Lagi. Awalam yarau ladina kafaru anna samawati wal ardu kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Afala yu'minun. Punya semuanya tuh. Tuh, 3 kali lagi yuk. Awalam yarau ladina kafaru anna samawati wal ardu kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Afala yu'minun. Lagi. Lagi. Awalam yarau ladina kafaru anna samawati wal ardu kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Afala yu'minun.
Bagi yang belum hafal, coba diulangkan lagi dengan teman semeja kamu. Saling suka-sukaan. Diulangkan lagi, gitu ya. Kemudian nanti semua siap, setelah kami kelas. Tepuk tangan untuk kita semua. Semuanya luar biasa, sudah hafal semuanya. Besok kita lanjutkan lagi menghafal Quran surat Al-A'raf ayat 54. Sanggup nggak? Siap? Nanti Asma bantu kita semua saling menghafal. Kenapa kok harus menghafalkan? Dengan menghafal artinya kita mudah untuk memahami. Selain itu, dengan menghafal kita lebih dekat kepada Allah supaya kita bertambah terus keimanan kita. Gitu ya? Paham ya? Nah, dengan hafalan yang sudah kita hafal tadi terkait dengan maknanya, dan kita harus tumbuhkan sikap untuk cinta kepada alam semesta. Ya kan, alam semesta merupakan ciptaan Allah. Bagaimana caranya kita mencintai ciptaan Allah? Satu, dengan apa? Menjaga alam semesta dengan membuang sampah tidak sembarangan. Apalagi dengan merawat. Apalagi dengan apa? Oke, melestarikan takut. Oke anak ya, kita sudah paham, tinggal kita terapkan. Jika kamu punya hewan peliharaan di rumah, sayangi dia, beri makan dia. Nah, itu bentuk kamu mencintai salah satu makhluk Allah. Cukup? Ada yang ditanyakan untuk pelajaran kita hari ini? Tidak ada. Oke, minggu depan kita melanjutkan hafalan kita untuk melanjutkan materi kita. Cukup sekian dari Bu Asma. Apabila ada salahnya, Bu Asma minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Tepuk tangan. Selamat siang.
siang Bu Asma. Selamat siang, Sandy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini kita dapat berjumpa kembali setelah kemarin kita sudah melakukan praobservasi juga kegiatan observasi. Nah, pada hari ini kita akan melakukan kegiatan percakapan pasca observasi kelas yang kebetulan hari ini dihadiri oleh Ibu Eli Risnawati selaku pendamping saya, pendamping CGP Angkatan 9. Nah, saya mohon izin untuk direkam deh Bu Asma. Oh iya, Baik Bu Asma, sehat hari ini? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Bu Asma, untuk yang kita mulai deh untuk kegiatan pasca observasinya. Jadi saya, nah kira-kira Bu Asma untuk tujuan yang ingin dicapai pada hari ini itu apa Bu Asma? Tujuan yang akan kita capai hari ini itu anak-anak itu bisa menghafal kan 2 surat yang menjadi target anak-anak paham materi itu. Nah, hari ini bisa tercapai 1 surat. Baik, tadi ketercapaian gitu ya, bagaimana Bu Asma itu pengen anak-anak itu bisa menghafalkan surat seperti dalam Al-Quran ya, terkait dengan materi pembelajarannya dari Bu Asma. Betul. Nah, untuk Bu Asma sendiri, tujuan dalam mencapai tujuan itu adakah tantangan yang Bu Asma alami? Selama pembelajaran untuk tantangan wajar ya, kemampuan anak itu kan berbeda-beda. Nah, dalam menghafal kemarin kita menggunakan metode menghafal secara bersama-sama itu anak-anak memberikan respon yang positif karena dari awal sudah memotivasi dulu kalau menghafal itu nggak sulit gitu loh. Nah, ketika anak bisa Bu, bisa gitu kan, yang penting kita yakin, fokus, nah sehingga menghafal itu menjadi mudah. Kemarin sama anak-anak itu bersama-sama bisa, tapi kemarin itu ada 2 anak yang kurang fokus dalam mengikuti hafalan sehingga termasuk dia bercanda dan sebagainya. Nah, dia bisa dalam menghafal itu agak terhambat gitu. Bisa, cuman ada beberapa kata yang dia tidak hafal. Itu menjadi tantangan tersendiri. Betul. Nah, kalau kita ibaratkan dengan angka nih, ukuran keberhasilannya antara angka 1 sampai angka 10 itu di angka berapa tujuan itu bisa dicapai Pak Asma? Kalau kemarin itu melihat di kelas itu dari angka 1 sampai 10 ya 9, alhamdulillah bisa tercapai ya 9 karena ada 2 anak itu. Kemudian saya beri pendampingan, dibimbing lagi, maksudnya anak-anak yang lain setelah selesai menghafal bersama-sama, mereka menghafal dengan teman sejawat. Kemudian 2 anak itu saya dampingi, saya ulang lagi untuk menghafal, dan ternyata mereka bisa asal fokus karena memang 2 anak itu agak spesial begitu. Ya tujuannya fokus gitu ya. Betul. Ya, sudah bagus ya, udah di angka 9, target atau tujuannya itu sudah bagus sekali. Dan kemarin setoran semua, jadi setelah menghafal selesai, semua anak setoran, kemudian alhamdulillah kok lancar begitu. Luar biasa sekali Bu Asma. Nah, kemudian nih dari tantangan yang tadi dihadapi sama Bu Asma ya, ada anak yang kurang fokus, kemudian Betul. juga itu kira-kira rencana ke depan atau rencana apa yang akan dilakukan oleh Bu Asma untuk menghadapi tantangan tersebut? Kalau rencana ke depan ya kita memfokuskan lagi. Kemarin karena mereka 2 anak itu yang sering bersama gitu kan, jadi kan waktu pelajaran pun mereka juga ngobrolnya juga banyak karena mereka nyambung gitu ya. Jadi dipisah diganti dengan teman yang lain gitu. Dalam pendidikan seperti itu. Nah, baik. Kalau misalnya dalam kegiatan belajaran itu kira-kira ada butuh kolaborasi dengan siapa biasanya Bu Asma? Kalau dalam pembelajaran selama ini saya belum pernah melakukan kolaborasi bersama, tapi untuk praktik bersama dalam agama itu biasanya kita sama-sama dengan guru,
semapel. Guru semapel tuh jadi untuk kolaborasi ya dalam untuk pembelajaran. praktik pembelajaran mata seperti itu. Iya baik, luar biasa. Nah berikutnya kalau rencana perbaikan itu kira-kira mulai kapan? Tadi dari tantangan yang sudah dihadapi, kemudian Bu Asma sudah memberikan apa namanya ya rencana ya tadi. Kira-kira rencana perbaikan dilakukan mulai kapan Bu Asma? Kalau rencana itu di pertemuan berikutnya gitu kan masih banyak ayat, 2 ayat targetnya. Jadi di ayat yang kedua itu saya melakukan perbaikan anak yang 2 di hari sebelumnya dia agak kurang fokus gitu kan, saya alihkan di meja yang lain gitu. Jadi di pembelajaran itu alhamdulillah anak-anak bisa menghafal di surat yang kedua dengan baik, luar biasa. Berarti cepat ya, langsung ketika ada sebuah tantangan bisa langsung dihadapi gitu, langsung di pertemuan berikutnya bisa terlaksana ya Bu Asma. Alhamdulillah bisa. Yang penting motivasi lagi, jadi kita berulang-ulang memberikan motivasi kepada anak bahwa menghafal itu tidak sulit begitu. Baik, nah untuk rencana tindak lanjutnya ada Bu Asma untuk perbaikan lagi selain yang tadi disampaikan barangkali Rencana tindak untuk lanjut pembelajaran untuk pembelajaran itu kan sampel 1 kelas, jadi saya mengajar beberapa kelas yang mana tidak semuanya kelas bisa menggunakan metode seperti itu gitu kan. Kemarin ada 1 kelas yang memang saya terapkan itu agak sulit gitu loh. Jadi perlu terus apa ya memotivasi mereka gitu kan dalam menghafal, menguasai materi itu. ya, baik. Bu Asma, kita lanjutkan untuk terkait dengan rencana pengembangan diri. Ini kira-kira pengembangan apa yang ingin Bu Asma lakukan setelah pembelajaran kali ini Bu Asma? Jadi pengembangan diri yang ingin saya lakukan yaitu memberikan apa ya, dalam proses pembelajaran itu saya menerapkan metode menggunakan aplikasi kepada anak-anak gitu. Jadi memudahkan dalam mereka menghafal. Jadi dalam menghafal itu menggunakan aplikasi ya, ada aplikasinya sehingga anak-anak itu lebih mudah dan mungkin tertarik ya karena ada medianya. Nah, kemudian kira-kira tujuan yang tidak dicapai itu bagaimana Bu Asma? Jadi dari tujuan menerapkan apa ya, menggunakan aplikasi itu diharapkan anak-anak itu bisa mudah memahami, kemudian bisa leluasa dalam mereka mengembangkan materi yang dipelajari. Baik, luar biasa. Nah, kemudian kira-kira untuk pendukungnya itu seperti apa Bu Asma dalam menerapkan pengembangan tadi yang Bu Asma lakukan? Saya yakin untuk mendukung proses pembelajaran di dalam kelas ini, ya kan, tidak hanya saya sendiri, melainkan perlu adanya pelatihan dari guru maupun siswa dalam menggunakan aplikasi, terutama dalam penggunaan mereka bagaimana menggunakan lewat HP atau lewat laptop seperti itu. Nah, baik, luar biasa ya, perlu adanya kerjasama rekan sejawat gitu Asma untuk apa namanya tadi pelatihan gitu ya. Kemudian kira-kira waktunya itu kapan akan dilaksanakan Bu Asma? Waktu yang untuk saat ini, untuk waktu pelaksanaan itu karena ini sudah termasuk semester 2 selesai, jadi kemungkinan adalah tahun depan gitu. Jadi ini adalah sebuah rencana atau wacana kita. Baik, luar biasa Bu Asma terhadap rencana pengembangan dirinya tadi terkait dengan bagaimana ingin mengembangkan metode pembelajaran menggunakan aplikasi gitu ya, sehingga juga anak-anak kadang-kadang bisa lebih tertarik atau lebih leluasa di dalam proses menghafal. Kalau boleh Bu Asma menyimpulkan nih apa yang didapat pada pertemuan kita hari ini, bisa disimpulkan Bu Asma? Kesimpulannya kita sebagai guru bukan harus selalu optimis terhadap anak-anak kita bahwa mereka itu bisa. Sebenarnya mengubah mereka untuk menjadi bisa itu ada peran kita di situ. Jadi jangan sampai anak-anak yang berkeinginan untuk belajar sampai mereka tidak tersalur hanya karena kita.
luar biasa Jadi ya. perlu sabar. Terima kasih Bu Asma. Bahwa ternyata tadi dapat kita simpulkan juga bahwa anak itu, kita juga harus optimis ya bahwa anak itu bisa. Jadi perlu adanya motivasi dari kita sebagai seorang guru sehingga anak-anak juga akan merasa ya Terdorong lah, terdorong untuk bisa memenuhi tujuan yang diharapkan. Betul. Baik, terima kasih Bu Asma untuk pertemuan pada pasca observasi hari ini. Semoga ada manfaat yang bisa didapat, juga kedepannya bisa sukses dalam menjalankan proses pembelajaran, bisa sukses dengan tujuan pembelajarannya bisa tercapai sehingga pembelajaran itu bisa berdampak kepada murid. Terima kasih untuk waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Saili, Bu Asma. Untuk proses coaching hari ini sudah selesai dan luar biasa, berjalan lancar sehingga apa yang disampaikan Bu Asma sebagai coach itu tersampaikan semua. Seperti itu tadi Bu Saili sebagai coach juga sudah pertama sudah menanyakan ke tercapaian tujuannya apa hari ini untuk percakapan hari ini juga sudah disampaikan. Terus sudah menanyakan tantangan dan solusinya juga sudah disampaikan. Kemudian Bu Saili juga sudah melakukan umpan balik dengan proses observasi kemarin. Terus selanjutnya Bu Saili sudah memberikan kata-kata pemantik dan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga memudahkan Bu Asma untuk menggali informasi yang lengkap, yang lebih banyak dari Bu Asma dan mengembangkan apa yang disampaikan Bu Asma itu bisa dikembangkan. Seperti itu sudah luar biasa. Dan sebagai coach juga sudah hadir penuh, sudah mau mendengarkan, jadi pendengar setia. Nah, itulah memang tujuannya coach itu seperti itu, fokus untuk permasalahan yang dihadapi Bu Asma. Seperti itu. Terus untuk di sesi akhir sudah menanyakan kesimpulan dari percakapan coach hari ini, kemudian sudah mengapresiasi dan menanyakan pengembangan diri yang akan dilaksanakan sebagai tindak lanjutnya Bu Asma ke depannya. Seperti itu. Luar biasa Bu Asma sebagai pendidik, sebagai yang diobservasi untuk anak-anak juga sudah menyadari mana kelebihan dan kekurangan untuk observasi dan akan ada tindak lanjut ke depannya. Luar biasa untuk proses coaching hari ini berjalan luar biasa, sudah berjalan lancar. Seperti itu yang catatan dari saya, Bu Saili dan Bu Asma. Terima kasih atas waktunya. Monggo saya kembalikan ke Bu Saili.